Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan membuat kita semakin bersemangat, bersuka cita, dan semakin dibangkitkan iman kita. Kita baca di dalam Ibrani 10 ayat 23. Ibrani 10 ayat 23, di sini dikatakan, marilah kita berpegang teguh pada apa? Pada pengakuan tentang pengharapan kita. Kata pengharapan di dalam bahasa aslinya adalah elpis, Bible hope. Dengan kata lain, pengharapan di sini adalah pengharapan orang percaya. Kita perhatikan baik-baik. Ada pengajaran yang mengatakan kalau kita hanya berharap, maka kita tidak akan pernah menerima. Kita harus beriman, baru kita akan menerima. Ini benar. Tetapi sebelum kita punya iman, kita harus punya pengharapan. Kata elpis bukan hanya mengharapkan sesuatu yang baik, tetapi ada sebuah kepercayaan diri, ada sebuah keyakinan, percaya diri akan sesuatu hal yang baik. Bible hope adalah pasti percaya diri akan hal yang baik. Kita tahu bahwa apa yang kita percayai itu akan terjadi. Di dalam Alkitab diceritakan ada perempuan yang 12 tahun pendara. Ketika perempuan ini mendengarkan tentang Yesus, perempuan ini berkata di dalam hatinya, nanti kalau aku bertemu Yesus, akan kujamah saja jubahnya, pasti aku sembuh. Ini namanya Bible hope. Ini namanya pengharapan orang percaya. Ini berbicara tentang pengharapan orang percaya. Ini bukan iman. Iman adalah bukti dari apa yang kita harapkan. Jadi sebelum ada iman, harus ada pengharapan terlebih dahulu. Kalau Bible hope, pengharapan orang percaya berhubungan erat dengan keselamatan. Yesus sudah mati buat dosa-dosa kita. Dan kabar baiknya adalah kita punya pengharapan yang pasti bahwa masa depan kita pasti cerah. Ibrani 11 ayat 1 mengatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, di ayat ini dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harap. Jadi kalau tidak ada sesuatu yang kita harapkan, maka tidak akan ada iman yang bekerja. Kita harus membangkitkan harapan kita karena Bible hope tidak pernah mengecewakan kita. Jadi harapkan yang terbaik akan terjadi dalam hidup kita. Mungkin ekonomi dunia sekarang ini tergoncang, tapi berkat kita tidak tergantung dari dunia ini. Berkat kita tidak tergantung dari sistem dunia ini. Kenapa? Karena Allah akan memenuhi semua kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Yesus Kristus yang tidak akan pernah habis-habisnya. Roma 5 ayat 1 dikatakan bahwa kita dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Apakah kita orang benar? Apakah kita orang yang dibenarkan karena iman? Kebenaran karena iman bukan merupakan sesuatu yang kita raih, tetapi kita terima sebagai pemberian dari Allah karena percaya. Kalau kita orang yang dibenarkan karena iman, maka ada 5 hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, kalau kita dibenarkan karena iman, maka kita akan hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan Yesus. Jadi kita tidak usah peduli apa yang orang lain katakan tentang kita. Yang penting adalah apa yang Tuhan katakan tentang kita. Tuhan sudah memberkati kita. Tuhan sudah membuat kita menjadi orang benar. Itu sebabnya kita hidup di dalam damai sejahtera dengan Allah. Yang kedua, kalau kita sudah hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, di ayat yang kedua dikatakan oleh Dia kita juga beroleh masuk, jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jadi yang kedua, kita memiliki akses oleh iman masuk kepada kasih karunia. Hari ini kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Yang ketiga, ayat yang kedua selanjutnya mengatakan bahwa di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan bermegah di dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Apa yang dimaksud dengan bermegah dalam pengharapan? Akan menerima kemuliaan. Artinya kita memiliki confidence bahwa kemuliaan Allah akan dimanifestasikan di dalam kehidupan kita. Tahukah kita bahwa ketika pertama kali Allah menciptakan manusia, Allah memahkotai manusia dengan kemuliaan dan hormat. Ketika manusia dimahkotai kemuliaan dan hormat, semua tunduk pada manusia. Tetapi ketika manusia jatuh di dalam dosa, manusia kehilangan kemuliaan dan hormat. Tetapi puji Tuhan, Yesus datang ke dalam dunia ini. Alkitab mengatakan bahwa Yesus dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Yesus berkata kepada badai, tenang, maka badai tenang. Yesus berkata kepada orang mati, bangkit, maka orang mati bangkit. Yesus berkata kepada orang yang kerasukan setan, setannya pergi. Ini yang namanya kemuliaan. Ketika Yesus berkata, perkataannya berkuasa. Nah, kalau Tuhan memahkotai kita dengan kemuliaan dan hormat, ketika kita berkata, perkataan kita
kita sangat berkuasa. Dengan kata lain, apa yang kita katakan itu yang akan terjadi. Jadi apa yang dunia katakan tentang kita tidak ada kuasanya. Apa yang orang lain katakan tentang kita juga tidak ada kuasanya. Apa yang mereka tulis tentang kita juga tidak ada kuasanya. Yang keempat, dikatakan di ayat yang ketiga, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ya, di sini dikatakan kita malah bermegah di dalam kesengsaraan. Pertanyaannya, bagaimana bisa demikian? Karena kalau sesuatu yang menyakitkan terjadi pada kita, Tuhan berjanji bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan di dalam hidup kita. Masih ingat kisahnya si Yusuf? Kesengsaraan demi kesengsaraan dialami Yusuf, tetapi pada akhirnya Yusuf dapat bermegah. Jadi apa yang kita pelajari dari cerita si Yusuf di dalam Perjanjian Lama? Bermegahlah di dalam kesengsaraan kita. Kenapa? Karena apapun yang iblis rancangkan kepada kita, Tuhan akan ubah menjadi berkat, menjadi kebaikan yang besar di dalam kehidupan kita. Mungkin orang lain mereka-rekakan kejahatan kepada kita, tetapi Tuhan ubah kejahatan itu menjadi sebuah kebaikan dan berkat atas kehidupan kita. Selanjutnya dikatakan kesengsaraan menimbulkan ketekunan, dan ayat 4 dikatakan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Bible hope, pengharapan orang percaya. Di ayat yang kelima dikatakan pengharapan. Bible hope tidak akan mengecewakan. Pertanyaannya, kapan pengharapan tidak mengecewakan? Perhatikan ayat yang kelima. Pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Apa itu kasih? Alkitab mengatakan inilah kasih itu. Bukan kita mengasihi Allah, tetapi Allah yang mengasihi kita. Dengan kata lain, jika kita menyadari bahwa Allah mengasihi kita, maka apapun pengharapan kita tidak akan mengecewakan kita. Setiap pagi kita bangun, kita dapat berkata, Tuhan Yesus, aku bersyukur karena Engkau begitu mengasihi aku. Aku percaya hari ini adalah hari yang baik yang Engkau berikan kepada kami. Aku tahu sepanjang hari ini Engkau selalu bersama-sama dengan aku. Hari ini akan menjadi hari yang baik. Tunjukkan pengharapan kita, harapan kita yang terbaik, harapan yang terbaik terjadi dalam hidup kita. Hari ini percayalah, apapun yang hilang dari kita, Tuhan akan memulihkan. Kalau kita mengalami kerugian di dalam bisnis, Tuhan akan kembalikan, akan pulihkan. Kalau kita kehilangan pekerjaan, kehilangan reputasi, Tuhan akan pulihkan keadaan kita menjadi lebih baik. Doa Paulus berkata di dalam Roma 15 ayat 13, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ingat baik-baik, kita adalah orang-orang yang dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, tetap berharap, tetap percaya sekalipun ada sesuatu yang tidak baik yang kita alami di dalam hidup kita. Tetap bermegahlah, karena kesengsaraan akan menimbulkan tahan uji. Tahan uji akan menimbulkan pengharapan, dan pengharapan kepada Allah tidak akan mengecewakan, karena Dia, Tuhan kita yang memberi janji adalah Tuhan yang setia. Selamat menikmati kebaikan kemurahan Tuhan